Wal khilafatu fi Quraisy. Khalifah itu harus dari mana, Bu? Dari Jawa, Sunda, Padang, Turki, Mesir? Tidak. Khalifah harus dari Quraisy. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khilafatu fi Quraisy. Khalifah itu harus Quraisy. Kalau bukan Quraisy tidak sah. Bukan tidak sah lagi, tidak ada. Mana ada di muka bumi betul-betul khalifah tapi bukan Quraisy, belum pernah ada. Kalau khalifah-khalifahan ada. Ya. LDII itu kan punya khalifah. Jamus Jamaatul Muslimin itu kan punya khalifah. NII juga punya khalifah. Khalifah-khalifahan. Khalifah yang betul-betul khalifah nomor satu siapa? Abu Bakar. Quraisy bukan? Quraisy. Nomor dua, Umar bin Al-Khattab. Quraisy bukan? Quraisy. Utsman bin Affan Quraisy, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid. Semuanya Quraisy semua. Belum pernah ada di muka bumi ini seorang khalifah non Quraisy. Tidak akan ada. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu kok begitu asobiyah pakai bangsa? Terserah. Agama ini milik Allah dan Rasulnya. Terserah siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dimuliakan. Terserah. Kenapa kita ikut campur hak Allah? Ini hak Allah. Bangsa mana yang akan dipilih oleh Allah? Terserah Allah. Bangsa mana yang tidak akan dipilih oleh Allah? Terserah. Ini bukan masalah kemuliaan. Kalau masalah kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini kan masalah hak sebagai pemimpin. Apakah ketika seseorang itu jadi pemimpin otomatis di mata Allah lebih mulia dari rakyat? Betul? Tentu tidak. Tentu tidak. Rakyat jelata tidak dikenal oleh siapa-siapa, yang kenal sama dia cuma 10 orang. Misalnya. Tapi dia lebih mulia dari seseorang yang dikenal oleh jutaan manusia. Mungkinkah? Mungkin. Ibu masih ingat Uwais? Ingat Uwais? Ya? Anak mana itu? Bocah mana? Ingat ya? Anak Qarn, Yaman. Sangat tidak terkenal di dunia. Tapi sangat terkenal di waktu itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang tentu kaum muslimin, para pelajar yang belajar hadis mengenal siapa Uwais. Waktu itu. Sebelum Umar menyebut-nyebut nama Uwais, enggak ada yang kenal siapa Uwais Al-Qarni ini. Enggak dikenal di mata dunia. Tapi entah berapa juta malaikat menyebut-nyebut namanya. Tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Ada manusia jenis itu. Dan kita lebih berharap itu. Tidak usahlah kita berharap terkenal di muka bumi ini. Namanya disebut-sebut, dielu-elukan, dipuji. Tapi nama kita disebut-sebut oleh jutaan malaikat di langit di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tentu ini sangat berbahagia. Ya. Jadi berbicara tentang hak Quraisy sebagai khalifah bukan berbicara tentang masalah mulia tidak mulia. Tetapi hak terserah. Memang enggak ada hak. Tidak diberi hak oleh Allah, jangan maksa. Ya. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil jangan pakai pendapat lagi. Menurut pendapat saya kayaknya kurang adil dah. Masuk harus Quraisy. Kalau Indonesia, orang Jawa, orang Padang tapi cerdas, tapi pinter,
tapi alim, tapi bertakwa, apa nggak boleh jadi khalifah? Sudahlah, jangan pakai pendapat. Jangan pakai logika nurani kalau sudah ada dalil. Kan sudah ada dalil ini. Al-khalifatu min Quraisyin, bahwa khalifah itu harus dari Quraisy. Ya, terserah Allah. Allah yang mengatur perjalanan hidup manusia ini. Maka terserah Allah, kita beriman kepada Allah yang menyuruh nabinya mengatakan sebaik-baik bangsa adalah Arab. Sebaik-baik Arab adalah Quraisy. Sebaik-baik Quraisy adalah Hashim. Sebaik-baik Hashim adalah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taati, kita imani apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terserah. Memang Allah yang menentukan bahwa bangsa terbaik adalah apa tadi? Arab. Arab macam-macam. Ada ini. Yang paling baik Quraisy. Quraisy itu macam-macam anak keturunannya. Ada bani ini. Yang paling bagus, yang paling baik Bani Hashim. Bani Hashim macam-macam. Yang paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain Nabi mengatakan dari anak cucu Nabi Ibrahim Allah memilih satu yang terbaik. Siapa? Ismail. Di antara anak cucu Nabi Ibrahim, entah berapa jumlahnya, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Ismail. Dari anak cucu Ismail, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Kinanah. Dari anak cucu Kinanah, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Quraisy. Dari anak cucu Quraisy, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Hashim. Dari anak cucu Hashim, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuman akhlaknya, bukan cuman akidahnya, bukan cuman manhajnya, tauhidnya, ilmunya, tapi juga darah garis keturunan itu yang terbaik. Maka Nabi betul-betul manusia pilihan yang sangat dipilih oleh Allah Rabbul Alamin. Dari segi keturunan saja diambil yang terbaik. Keturunan yang terbaik nggak ada artinya kalau akhlaknya nggak baik, kalau ilmunya nggak baik, kalau tauhidnya nggak baik, kalau akidahnya, manhajnya nggak baik. Nah, ini semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, akidah, manhaj, tauhid yang terbaik, kemudian secara keturunan beliau juga yang terbaik. Inilah manusia pilihan. Bahkan lebih dari itu, apa? Fisik. Betul-betul Nabi itu pilihan, segalanya. Jangan dikira bahwa Nabi itu loyo, kerempeng, sakit-sakitan, gatal-gatal, ya, sempoyongan. Nabi yang paling gagah, yang paling kuat, luar biasa. Tidak ada manusia sekuat beliau di umat ini. Pernah satu ketika menjelang perang Khandaq. Ibu masih ingat perang Khandaq? Perang di mana kaum muslimin harus bekerja keras membikin khandaq, membikin parit agar Madinah tidak bisa dimasuki oleh musuh. Ini satu-satunya perang di zaman Rasul dan para sahabat yang terjadi di Madinah. Selebihnya di luar jauh dari Madinah. Karena kaum muslimin kebiasaan ketika perang itu menyerang apa diserang? Menyerang apa diserang? Menyerang. Menyerang, baru kali ini diserang. Kalau menyerang tentu di luar kota Madinah. Ini baru satu-satunya.
Baru sekali-sekalinya perang di Madinah, perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Parit. Nah, biar Madinah tidak dimasuki oleh musuh, Abu Sufyan dan tentaranya, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, maka dibikin Parit atas usul seorang dari Parsi bernama Salman Al-Farisi. Nah, mulailah para sahabat menggali parit dan seringkali mendapatkan batu. Dipukul dengan alat, pecah diambil, dipukul dengan alat, pecah diambil, dipukul dengan alat, pecah. Tibalah sebuah batu besar yang dipukul berkali-kali oleh para sahabat, tidak bergeming. Jangankan pecah, retak saja tidak. Entah sudah berapa puluh kali dipukul, tidak retak-retak, apalagi pecah. Maka datanglah Nabi SAW, dipukul sekali, belah. 2 kali belah, 3 kali belah. Ya. Pukulan sekali, tentu ini mukjizat ya. Pukulan sekali mengeluarkan, memercikkan api. Dan dalam percikan itu Nabi melihat singgasana Romawi. Percikan kedua Nabi melihat singgasana Parsi. Percikan ketiga Nabi melihat singgasana Kisra. Nabi mengatakan tiga-tiganya akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan betul. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul beliau manusia pilihan. Semuanya. Ya. Bahkan keringatnya saja wangi. Banyak riwayat yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa keringat Nabi wangi. Pernah satu ketika Nabi tidur siang, mungkin di cuaca yang panas, maka saat tidur siang itu keringat beliau bercucuran. Kebetulan di situ ada Ummu Sulaim. Ini agak ramai diperbincangkan oleh para ulama. Ya. Karena Ummu Sulaim secara kemahraman kan bukan mahram. Istri jelas bukan ya. Yang istri kan Ummu Salamah. Ummu Sulaim kan justru istrinya Abu Talhah ya kan. Nah, Ummu Sulaim mengambil kain, menyeka keringat Nabi agar keringat Nabi itu menempel di kain itu, lalu diperas, dimasukkan ke dalam bejana. Jadi dikumpulkan keringat Nabi, dikumpulkan, diperas, dikumpulkan, diperas. Ketika Nabi terbangun, kaget. Apa-apaan kamu? Kalau bahasa kita ya, kenapa engkau lakukan ini? Ummu Sulaim menjawab, akan aku jadikan keringatmu ini sebagai wewangian. Karena aku belum pernah mencium aroma wangi sewangi keringatmu ini. Itulah keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di jagat raya alam semesta. Ya. Adapun selain beliau tidak ada yang wangi kecuali kasih minyak wangi. Ya, kalau Nabi enggak, memang betul-betul keringatnya wangi. Ya. Dan ini juga tidak menghalangi beliau untuk memakai minyak wangi, untuk mencontohkan kepada umatnya bahwa salah satu sunnah bagi laki-laki adalah memakai wewangian. Bukan wanita, wanita tidak boleh, justru haram. Kecuali di rumah.
menyambut suami datang memakai wewangian, tentu boleh, bagus. Adapun keluar rumah memakai wewangian, halal apa haram bagi wanita? Haram. Haram. Abu Hurairah pernah bertemu dengan seorang wanita yang akan ikut berjamaah sholat di masjid. Tercium dari badan wanita ini wewangian. Abu Hurairah mengatakan, jika engkau ingin mencari pahala ridha Allah, pulang dulu, mandi dulu, hilangkan wewangianmu. Karena haram bagi wanita keluar rumah dengan mengeluarkan aroma wangi. Haram. Nah, kemuliaan Nabi yang merupakan orang Quraisy ini juga Allah berikan kepada keturunannya. Maka tidak boleh, bahkan tidak ada sampai hari ini seorang khalifah yang bukan Quraisy. Maka jika ibu diajak berbaiat, membaiat seorang khalifah, tanyakan dulu, Quraisy apa bukan? Nah, kan di Indonesia ini ada, setahu saya ada tiga. Ada tiga yang mengajak kaum muslimin untuk berbaiat. Membaiat. Ada LDII, ada NII, ada JAMUS, Jamaatul Muslimin, dan ada yang lainnya lagi. Ada Isa Bugis, ada LK, Lembaga Kerasulan. Rata-rata mereka mengajak kaum muslimin untuk berbaiat. Mereka punya khalifah sendiri-sendiri. Ya, ada nama-nama khalifah di negeri kita ini. Tentu tidak sah, itu bohong. Karena ada yang Jawa, ada yang Padang, ada yang Betawi, nggak ada yang Quraisy, maka tidak sah. Jangan mau. Oleh karena itu nanti ketika Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, entah tahun berapa nanti, apa tahun 2500, apa tahun 3000, apa tahun 4000, hanya Allah yang tahu. Jangan mengira-ngira. Jangan rajman bil ghaib. Jangan seolah tahu hal yang gaib. Ini gaib. Para ulama tidak ada yang tahu. Dan tidak ada ulama yang memprediksi. Tahun sekian, tidak ada. Tidak ada. Maka serahkan kepada Allah, nggak ada yang tahu. Yang jelas pasti akan datang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya persis seperti namaku, kata Nabi. Nama bapaknya persis seperti bapakku. Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi. Imam Mahdi. Keturunan siapa? Keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Nah, jalan ceritanya waktu itu pernah kita bahas. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal dan seterusnya, panjang ceritanya. Ali wafat, terbunuh. Dan kaum muslimin membaiat siapa? Kaum muslimin membaiat siapa? Hasan. Hasan putra Ali dibaiat sebagai khalifah dan jadilah Hasan sebagai khalifah. Tidak lama beliau menjadi khalifah, beliau merenung. Akhirnya beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa ada yang lebih berhak dari aku. Ada yang lebih berhak, ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih alim dalam masalah kekhalifahan, pemerintahan, yang sudah menjadi amir, pemimpin, gubernur dari mulai zaman Abu Bakar. Siapa dia? Muawiyah. Maka Hasan menyerahkan baiat itu kepada Muawiyah. Dan selesai, diam semua. Yang tadinya kaum muslimin pecah menjadi dua, ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah.
Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah. Syiah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu kelompok. Oleh karena itu, orang-orang Syiah itu senang kalau dibilang Syiah. Kan jadi kelompok Ali. Orang-orang Syiah itu tidak suka, bahkan merasa ditelanjangi kalau disebut Rafidah. Karena Rafidah artinya menolak. Rafadha yarfadu itu menolak. Menolak siapa? Menolak pemimpinnya sendiri, imam mereka sendiri yang mengajak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, untuk mendoakan kebaikan bagi Abu Bakar dan Umar. Ditolak oleh mereka sendiri. Maka sejak saat itu para ulama menyebut mereka sebagai Rawafid, menolak imamnya sendiri. Adapun mereka disebut Syiah, mereka senang karena Syiah itu kelompok. Sekedar kelompok. Ya. Nah, tadinya ada dua kelompok. Semua orang tahu, oh ini kelompoknya Ali, oh ini kelompoknya Muawiyah, begitu. Setelah Hasan menyerahkan baiatnya kepada Muawiyah, maka hilang kelompok-kelompok itu. Tidak ada lagi kelompok Ali mana, kelompok Muawiyah mana. Maka bersatu kembali kaum muslimin. Maka para ulama menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Bersatu kembali setelah sebelumnya pecah. Pecah bukan akidahnya, tauhidnya, manhajnya, bukan. Kalau tauhidnya satu, akidahnya satu, manhajnya satu. Pecah dalam masalah darahnya Utsman. Kan sekitar darah Utsman saja. Siapa pembunuh Utsman harus segera kita cari. Itu pendapatnya Muawiyah. Sedangkan Ali mengatakan tidak bisa, sulit. Karena Utsman terbunuh di tengah-tengah ribuan manusia yang mengepung rumah Utsman. Mencari siapa pembunuhnya tentu tidak mudah. Lebih baik orang salah tidak dihukum daripada orang tidak salah dihukum. Kaidahnya seperti itu. Lebih baik salah tidak menghukumi daripada salah dalam menghukumi. Nah, maka pecah hari itu. Malah terjadi perang Jamal, perang Siffin. Setelah Ali wafat, terbunuh, kekhalifahan dipegang oleh Hasan. Tidak selang lama Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada siapa tadi? Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Hasan ini sudah dinubuahkan oleh Nabi. Sudah diramalkan oleh Nabi ketika Hasan digendong oleh Nabi. Jadi waktu itu Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Hasan masih kecil kan, mungkin usia TK 4 tahun, 5 tahun, terjatuh di bawah mimbar itu. Nabi gendong Hasan yang masih kecil itu. Sebentar Nabi melihat jamaah, sebentar Nabi melihat wajah Hasan. Lalu beliau mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu ya, akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa. Dan 30 atau 31 tahun kemudian terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setelah Hasan menyerahkan baiat itu kepada Muawiyah, selesai perpecahan dua kaum muslimin. Tidak ada perselisihan lagi, bersatu padu. Nah, atas kebaikan yang ditinggalkan oleh Hasan, maka Allah berikan balasan kepada Hasan berupa Imam Mahdi, anak keturunan beliau, akan menjadi pemimpin besar kaum muslimin nanti di akhir zaman. Yang di bawah kepemimpinan beliau, kaum muslimin
mengalami kemajuan yang luar biasa. Tidak ada negeri yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan Yahudi dan Nasrani terjajah oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang Yahudi Bani Israel tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin. Mereka dibantai oleh kaum muslimin. Mereka bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik pohon. Bahkan pohon-pohon, batu-batu yang dipakai persembunyian oleh mereka bisa berbicara. Ya muslim wara'iyahu faqtulhu. Wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Pohon-pohon bisa bicara. Kecuali pohon gharqad. Ini pohonnya Yahudi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gharqad. Bukan krokot. Gharqad. Gharqad. Ghin ra qaf dal. Gharqad. Nah, itu makna dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man taraka syai'an lillah awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Lihat Hasan, sudah menjabat sebagai khalifah. Tapi karena beliau merasa ada yang lebih pantas, ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih pintar, ada yang lebih berhak, maka beliau serahkan. Padahal kalau melihat sejarahnya, itu musuh ayahnya. Kan gitu. Tapi Hasan tidak peduli karena Muawiyah sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi. Iparnya Nabi dan didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah khalifah ini sebagai orang yang bisa memberikan, yang menerima hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Maksudnya hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik jangankan Muawiyah, Rasul saja tidak punya. Hidayatul taufik hanya milik Allah Rabbul Alamin. Nah, ditinggalkan oleh Hasan, maka Allah ganti yang jauh lebih baik.